Dewasa ini, media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi ruang bagi individu untuk mengekspresikan emosi termasuk kesedihan. Unggahan bernuansa emosional seringkali mendapat perhatian berupa tanda suka dan like. Kondisi ini mendorong terjadinya komunikasi kesedihan digital, di mana kesedihan tidak lagi sekedar pengalaman personal, melainkan ditampilkan dengan eksposur yang tinggi di ruang publik digital. Dampaknya, individu dapat memperoleh pengakuan sosial dan rasa diterima, tetapi sekaligus berisiko mengalami tekanan psikologis, hilangnya privasi, atau tergantung pada respons eksternal sebagai bentuk validasi. Menurut survei We Are Social tahun 2023, lebih dari 60% pengguna media sosial di Indonesia adalah generasi muda, dan sebagian besar di antaranya mengaku menggunakan media sosial untuk mengekspresikan emosi. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengakuan sosial yang dilanjutkan melalui interaksi digital. Fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa teori. Pertama, Looking Glass Self dari Charles Horton Cooley. Teori ini menjelaskan bahwa konsep diri terbentuk melalui persepsi individu mengenai bagaimana dirinya dilihat orang lain. Dalam konteks Instagram, jumlah tanda suka dan komentar berfungsi sebagai cermin yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap dirinya. Kedua, Social Validation Theory. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk memperoleh pengakuan sosial. Respon berupa tanda suka dan komentar positif berperan sebagai validasi yang dapat meringankan beban emosional. Ketiga, teori coping dari Lazarus dan Tuchman. Teori ini menjelaskan dua bentuk utama coping, problem focus coping dan emotion focus coping. Dalam kasus ini, emotion focus coping lebih menonjol. Unggahan kesedihan di Instagram menjadi sarana individu untuk meredakan tekanan emosional, mencari dukungan sosial, sekaligus memperoleh validasi dari orang lain. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan besar. Yang pertama, bagaimana praktik komodifikasi kesedihan di media sosial digunakan oleh Gen Z sebagai bentuk pencarian validasi diri mereka. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh komodifikasi kesedihan di media sosial sebagai upaya coping stress pada remaja Gen Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan model exploratory sequential design. Data kuantitatif mengenai coping stress diperoleh melalui kuesioner berisi 40 butir pernyataan mencakup dua variabel. Coping berfokus pada masalah dengan 3 indikator, planful problem solving, confrontative coping, seeking social support, serta coping berfokus pada emosi dengan 5 indikator, positive reprisal, accepting responsibility, self-controlling, distancing, escape avoidance. Setiap indikator terdiri atas 5 soal dan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Termasuk dalam generasi Z dengan rentang usia 13 hingga 28 tahun. 2. Berdomisili di kota Semarang. Dan 3. Menggunakan media sosial Instagram secara aktif. Sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 120 Gen Z di kota Semarang. Selanjutnya, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan 20 narasumber. Wawancara berfokus pada indikator validasi, yaitu ekspektasi terhadap respon sosial, kepuasan terhadap umpan publik, perasaan diakui dan diterima, serta pengaruh tanggapan sosial terhadap pembentukan identitas diri. Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memperkuat temuan kuantitatif. Berdasarkan kuesioner 40 butir pernyataan, ada pula kategorisasi rata-rata coping stress dalam tabel berikut. Rata-rata skor coping stress responden adalah 146 yang merupakan kategori sedang, dengan 62,5% pada kategori sedang, 28,3% dengan kategori rendah, dan 9,1% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z memanfaatkan komodifikasi kesedihan digital sebagai sarana coping stress, namun bukan sebagai strategi utama. Pada coping berbasis masalah, rata-rata skor 40,31 sedang. Dengan indikator tertinggi, planful problem solving rata-rata 14,24 yang mengindikasikan kecenderungan menyusun langkah sistematis, dan terendah confrontative coping rata-rata 11,86 yang menandakan rendahnya kecenderungan menghadapi konflik. Sementara itu, coping berbasis emosi menunjukkan rata-rata 68,86 sedang, dengan indikator tertinggi self-controlling rata-rata 15,90 yang mencerminkan kemampuan pengendalian emosi, serta terendah escape avoidance yang berarti pelarian jarang digunakan sebagai strategi utama. Hasil wawancara terhadap 20 narasumber memperkuat data kuantitatif. Seluruh partisipan pernah membagikan kesedihan di media sosial, baik melalui story, lagu melankolis, maupun unggahan permanen. Dari jumlah tersebut, 6 orang melakukannya sebagai pelarian, 12 orang untuk meringankan beban pikiran, dan sebagian lainnya bertujuan memperoleh afirmasi. Sebanyak 18 dari 20 narasumber merasa senang mendapat dukungan berupa likes atau pesan positif, meskipun sebagian kecil merasa tidak nyaman. Selain itu, 13 orang menilai bahwa ekspresi kesedihan turut membentuk citra digital, meski sebagian lain berpendapat sebaliknya. Data kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa Gen Z cukup adaptif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana coping stress, dengan tujuan yang beragam, memperoleh ketenangan emosional atau validasi sosial. Pada penelitian yang sudah ada, fenomena kesedihan di media sosial biasanya dilihat dari sisi psikologis atau komunikasi umum, seperti penelitian Burke dan Kraut 2016. Namun, penelitian kami berbeda karena berfokus pada fenomena yang lebih spesifik, yakni komodifikasi kesedihan digital. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam, kontekstual, serta relevan dengan realitas anak muda masa kini.
Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian sebelumnya, sehingga hasilnya lebih mendalam sekaligus teroboh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pencarian validasi sosial di Instagram bukan sekedar perilaku mencari perhatian, tetapi juga sebagai strategi coping yang signifikan. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat melihat media sosial bukan hanya sebagai ruang untuk berbagi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keterhubungan yang bermakna.